Selamat datang Bu Hermi, apa kabar? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam semuanya. Salam semuanya. Shalom semua, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Jonathan. Biar saya buka. Besok kita berdoa. Kita berdoa semuanya. Semuanya tundukkan kepala, Anju. Kami dan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami akan membina hubungan yang akrab Tuhan dengan Engkau, karena kami tahu hanya di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus kami mendapatkan sesuatu yang berarti bernilai di dalam kehidupan ini. Di luar daripada Kristus kami tidak ada artinya. Oleh karena itu Tuhan, bagi setiap kami yang sudah hadir di tempat ini, biarlah Tuhan hati dan pikiran kami arahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kami arahkan kepada cinta kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada artinya kami bersyukur jika kami tidak memiliki tanggung jawab dan disiplin. Tapi justru disitulah arti nilai kekristenan boleh bercahaya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu terbatas, kami Bapak Ibu guru terbatas untuk mendisiplin anak-anak-Mu yang mengaku sebagai Kristen di sekolah SMP 30. Tetapi satu pribadi yang kami yakini, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang memimpin setiap hati kami tanpa terkecuali. Siapapun kami di sini Bapak, biarlah kami arahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan Yesus yang penuh cinta, supaya kami bisa mewujudkan cinta itu kepada sesama kami. Tuhan, tidak ada artinya kami mengatakan kami cinta sama Tuhan Yesus jika kami tidak mencintai sesama kami. Bagaimana kami mencintai Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, sementara orang-orang di sekitar kami pun kami tidak bisa mewujudkan cinta itu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan benar-benar menjadi dupa yang panggil di hadapan Tuhan. Bapa, selama ibadah ini berlangsung, biarlah Tuhan Engkau jaga setiap sikap kami Bapa. Bagaimana kami bersikap di dalam ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami awali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Bapak Widodo yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong persiapannya, sehingga apa yang disampaikan sungguh dalam urapan Tuhan Yesus dan menjadi rema bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Arahkan hati dan telinga kami untuk maju masuk seperjamuan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Lagu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala iblis tak dikalahkan oleh kuasa
Silakan duduk. Silakan duduk. Sebagai alat pembuka kita, mari kita menyanyikan lagu Allah Mengerti. Banyak Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Perkara
menerima firman Tuhan, kita pujikan satu pujian. Siapkan Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Tuhan di surga, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan layak kami terima, mampu kami pahami dan kami mengerti, terlebih kami mampu untuk menerjemahkan itu dalam kehidupan keseharian kami. Biarkanlah kiranya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hidup dan kehidupan kami. Kepada hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, layakkan dan mampukan Tuhan, supaya apa yang disampaikan bukan kehendak dan pikiran pribadi, melainkan adalah kehendak dan pikiran Allah. Bersabdalah kepada kami semua Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Baik, kita buka firman Tuhan. Kita baca dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasal 41. Yang membawa Alkitab boleh dibuka. Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 41. Cukup satu ayat kita baca, ayat yang ke-10. Ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Baik, kita akan baca bersama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. 2, 3, ya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang dengan sukacita menyambut firman ini. Kita terima dalam hati kita, kita pegang teguh di dalam iman kita, dan kita lakukan dalam keseharian kita. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya,
sebelum kita lebih jauh memahami firman ini, ada satu ilustrasi demikian. Ada seorang kakek yang sudah tua renta, yang kira-kira umurnya sudah lewat dari 75 ke atas. Ya. Kakek ini sudah sangat kenal dan sudah sangat hafal kemana dia harus membawa HP-nya. Ada dekat rumah ada sebuah counter, disitulah dia selalu membawa HP itu ke sana ketika pulsanya habis. Nah, suatu hari kakek ini datang ke sana dan sang empunya counter sudah sangat hafal. Sudah sangat hafal dengan apa maksud dan tujuan si kakek ini. Karena apa? Karena cucu kakek ini adalah teman kecil dari sang empunya counter. Nah, suatu hari datanglah kakek ini. Pas datang ke sana, yang mempunyai counter ini melihat berbeda wajah kakek pada saat datang saat itu dengan kedatangan sebelum-sebelumnya. Sangat berbeda sekali. Kakek ini dengan sangat sedihnya, dengan raut muka yang sedih, datang ke tukang counter ini. Nah, pada saat dilihat beda wajahnya, si punya counter cara menyambutnya pun juga berbeda. Kalau hari biasanya dia sambut, "Hai kakek, luar biasa kakek datang," dan segala macam. Tapi saat ini si empunya counter tidak berani menyambut dengan seperti biasa. Tapi si empunya counter ini langsung datang, dia hampiri kakek itu, kemudian dibawa ke dalam. Kakek, kayaknya kakek tidak seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu, kek? Kata empunya counter. Kemudian kakek ini bilang, tunjukkan HP-nya. Dan udah hafal banget, HP jadul. HP mungkin itu diproduksi sebelum kalian lahir. Kira-kira HP yang saya besar. Ini lebih jadul dari ini udah paling jadul, tapi lebih jadul lagi. Ditunjukkan HP itu ke yang punya counter. Nah, HP saya rusak, kata kakek. Tetapi ketika melihat kakek cara ngomong HP saya rusak, langsung tanggap si punya counter. "Oh gitu ya kek, boleh saya pegang kek?" "Iya nak, silakan dulu kek. Maaf kek, saya ke belakang sebentar ya." Dibawanya HP itu ke belakang. Apa yang dilakukan oleh si punya counter itu? Dia ke belakang langsung bilang, pakai HP yang satu lagi, "Halo, shalom Bernard, apa yang telah kau perbuat sehingga kakekmu bersedih?" Dia udah sangat hafal, bla bla bla, cerita lah panjang banget cerita. Akhirnya oke, ya udah, terima kasih. Anak kakek dan cucunya ini tidak tinggal serumah dengan kakek ini, tetapi jauh. Kakek hanya seorang diri. Nah, pas tukang counter itu kembali lagi, "Kek, HP kakek tidak rusak." "Kenapa kakek bisa bilang rusak?" Apa jawab kakek? Kira-kira apa jawabnya? "Biasanya HP ini sehari 2 kali berbunyi." Kakek hanya bisa mengangkat, nggak bisa telepon. Biasanya 2 kali sehari HP ini selalu berbunyi dan saya mendengar suara anak dan cucu saya. Tetapi sudah beberapa hari ini tidak pernah saya dengar. Berarti HP ini rusak. Oh, seperti itu ya kek. Tapi tidak rusak kek, HP kakek tidak rusak. Coba sebentar lagi pasti bunyi kek. "Ah nggak mungkin, ini mau udah lama nggak bunyi." Tadi udah janjian.
temennya anaknya kakek ini udah janjian. Nanti pas apa? Telepon. Berbunyi. Nah, HP jadul ya. Kan kayak bunyi kan? Iya. Diangkatnya. Bola. Halo. Bla 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 bla. Luar biasa. Senang sekali kakek ini. Sangat luar biasa senang. Kenapa? Karena kakek diyakinkan bahwa HP-nya tidak rusak. Yang selama ini dianggap HP-nya rusak karena dia tidak tahu harus bagaimana. Ternyata anaknya juga tidak melupakan dia. Karena setelah berbicara panjang, ternyata ada sesuatu sehingga anaknya tidak sempat untuk bercakap-cakap dengan kakeknya sehari 2 kali. Nah, anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan, dari ilustrasi itu kita mencoba memahami satu firman Tuhan yang dari kitab Yesaya tadi. Satu ayat yang merupakan bagian dari perikop tadi dicatat oleh Yesaya. Dan Yesaya sangat menguatkan umat Israel pada saat itu yang sedang dalam pembuangan. Umat Israel berada di Babylon. Umat Israel berada dalam satu kejadian yang sangat luar biasa. Mengalami banyak sekali tekanan, mengalami banyak sekali pergumulan. Dan Yesaya selalu mengatakan, don't worry, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan Allah pasti akan menolong. Tuhan Allah akan mengangkatmu, Tuhan Allah akan menopangmu. Tetapi yang namanya bangsa Israel, yang namanya umat Israel, yang sebetulnya adalah umat pilihan Allah, bangsa Israel ini seringkali berbuat yang aneh gitu ya. Satu sisi dia percaya, tetapi di lain waktu dia mengedumel. Di satu sisi dia yakin, tetapi di satu sisi dia bimbang. Di satu sisi dia iya, tetapi di satu sisi dia memberontak. Ini bangsa Israel. Nah, ketika saat kondisi seperti itu, kita lihat bagaimana sejarah-sejarah sebelumnya, bagaimana perjalanan bangsa Israel juga yang di padang gurun juga sama. Seringkali Tuhan sudah menolong, tetapi tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, tidak pernah dipahami bahwa Allah itu menolong dia dengan cara Allah, bukan dengan cara maunya bangsa Israel. Bagaimana Allah mendirikan tiang awan, bagaimana Allah mendirikan tiang api pada waktu malam, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana Allah mengirimkan burung untuk memberikan makan kepada bangsa Israel dengan cara yang sangat unik yang tidak lazim. Tetapi itu tidak pernah terespon secara emosional, tidak pernah terespon secara iman oleh bangsa Israel. Kenapa bisa demikian bangsa Israel? Yang pertama, karena bangsa Israel komunikasi dengan Allahnya tidak begitu baik. Hanya pada saat dia butuh, dia dapat. Pada saat dia baik, pada saat dalam kondisi dia enak, bangsa Israel forget tentang Allah. Dia merasa bahwa apa yang dihasilkan pada akhirnya adalah karena kekuatanku, karena upayaku, karena usahaku. Kita lihat bagaimana di dalam sejarah perjanjian lama tentang Israel ini, bagaimana Abraham juga sampai marah pada saat bangsa Israel minta minum. Musa. Pada saat bangsa Israel minta minum, akhirnya Musa dengan tongkatnya memukul si
Silakan. Itu karena saking kesalnya Musa terhadap kedegilan bangsa Israel yang tidak pernah sabar dalam menghadapi situasi dan masalah, yang tidak pernah mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan IQ, hanya mengandalkan kekuatan sendiri, dan diterjemahkan dengan terjemahan manusia sendiri. Itu catatan-catatan bangsa Israel, dan itu juga dikutip oleh Musa, dan itu juga dicatat oleh Yesaya dan banyak para nabi yang lain yang menghantarkan bangsa Israel ini dari pembuangan menuju ke tanah perjanjian. Kenapa bangsa Israel dibuang? Karena juga bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Bangsa Israel tidak menghormati akan kuasa Allah. Bangsa Israel melupakan Allah, sehingga cara Allah untuk mengembalikan Israel sebagai umat miliknya dengan cara diserahkan kepada bangsa lain, ditindas oleh bangsa lain. Supaya maksud Allah apa? Supaya dia berteriak, ya Tuhan, tolong, help me please. Itu yang diharapkan Allah. Sering umat Israel mengatakan tolong aku Tuhan, tetapi setelah dia dapat, lupa. Itulah kondisi kenapa Yesaya mencatat satu ayat pada ayat yang ke-10. Jangan takut, jangan bimbang, serahkan semua itu kepada Tuhan. Dalam menghadapi musuh banyak yang luar biasa kejam, menghadapi alam yang sedemikian luar biasa dahsyatnya, terik matahari dan segala macamnya, tetapi Yesaya tetap meyakinkan kepada bangsa Israel, don't worry, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, tetap pegang Tuhan. Ketika kita memegang Tuhan, kata Yesaya, maka langkah kita selalu akan disertai. Perjalanan kita akan selalu mendapatkan hal baik dari Tuhan. Nah, untuk Israel bisa mengerti, memahami akan apa yang Yesaya katakan tadi, tidak segampang itu. Banyak tantangan, banyak godaannya. Tetapi tetap bagaimana Yesaya sebagai profetis Allah, sebagai utusan Allah, sebagai nabi Allah, tetap selalu mengingatkan dan menyampaikan dengan tidak jemu-jemu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini itu adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu bisa membuat kehidupan kita menjadi baik. Itu yang selalu ditekankan oleh Yesaya kepada umat Israel pada saat itu. Anak-anak yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita pada saat ini? Kita sudah banyak menjalani kehidupan kita. Banyak sekali kendala yang pernah terjadi. Banyak sekali hambatan yang kita alami, banyak sekali kedukaan yang kita alami, atau apapun yang kita rasakan sebagai sesuatu yang berat, yang kita rasakan sebagai sesuatu yang mengganjal, yang kita rasakan sebagai sesuatu yang membuat kita merasa tidak mampu untuk melangkah. Tapi pada saat ini Tuhan melalui Yesaya mengingatkan kita, jangan takut. Allah selalu menyertai kita. Jangan bimbang, sebab janji Allah tidak akan pernah ingkar dan tidak akan pernah berubah. Tetap pegang teguh, karena Tuhan akan selalu mengangkat kita dengan tangan kanannya, bukan dengan tangan kiri.
Padahal tangan kiri Tuhan juga udah lebih luar biasa. Tetapi Tuhan tegaskan, dengan tangan kananku aku akan mengangkat engkau, aku akan menolong engkau, aku akan menyelamatkan engkau. Artinya bahwa kita adalah spesial di mata Allah. Kita sudah direncanakan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang baik. Kita dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi generasi yang akan mewartakan kabar baik dari Allah kepada siapapun. Secara khusus pada minggu depan anak-anakku kelas 9 akan masuk penilaian akhir semester atau asesmen akhir semester. Anak-anakku kelas 78 akan masuk pada asesmen tengah semester atau penilaian tengah semester. Mungkin secara manusiawi, aduh saya belum siap, banyak yang belum saya pelajari. Mampukah saya menghadapi soal ujian, soal PTS dan seterusnya. Apalagi kelas 9 habis itu akan masuk dalam ujian akhir praktek dan penugasan. Semua menjadi bagian dari beban yang harus kalian ikut dan harus kalian lakukan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan berjanji, jangan takut, jangan bimbang, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai usaha belajarmu. Tuhan akan memberkati apa yang kamu pelajari sehingga itu tidak terasa berat, tetapi kita jalani dengan enak karena Tuhan ada bersama kita. Selamat menempuh penilaian akhir semester untuk anak-anakku kelas 9. Selamat menjalani ujian praktek juga. Dan selamat menempuh penilaian anak semester untuk anak-anak kelas 8. Peganglah tangan Tuhan, pegang teguh janji Tuhan bahwa Allah selalu menyertai kita semua. Semua akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur firman-Mu begitu indah buat kami semua. Firman Tuhan boleh menyegarkan hati iman kami Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau dan bersama Engkau hidup kami menjadi tenang. Karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarkanlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadikan bekal dalam hidup dan keimanan kami. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kehidupan imannya juga Tuhan. Teguhkan kehidupan imannya supaya setiap saat, setiap waktu tetap dan hanya berpegang teguh kepada janji dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon ampun apabila dalam penyampaian firman-Mu ini ada salah di dalam tutur kata kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu persembahan.
Tuhan, kami juga bersyukur di dalam pagi hari ini kami sudah bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan itu dapat menjadi panutan dalam kehidupan kami dalam setiap langkah kehidupan kami terhadap Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur Bapa untuk hari ini di mana Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Serahkan sepanjang hari ke dalam Tuhan. Tetapi Tuhan, apa yang kami lakukan supaya semua mendatangkan keberhasilan Tuhan, kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan berkati semua supaya dapat berbuat Tuhan untuk kemuliaan bagi kami. Dan juga Tuhan untuk dapat dipergunakan dalam ibadah di sekolah ini Tuhan. Pengurus di sekolah ini dapat berguna Tuhan sebagai terima kasih Tuhan. Kita bernyanyi tiap mamaku biar Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Aku tiba di rumah Bapa surga yang mulai engkau dan hampir Doa syafaat oleh Ibu Yuni. Kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini yang boleh menyegarkan iman kami.
kami kembali Tuhan, untuk kami tidak takut menghadapi hari-hari ke depan yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami tahu Tuhan yang menopang kami dengan tangan kanan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyegarkan kami pada pagi hari ini. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, di mana minggu depan mereka yang kelas 9 akan mengikuti penilaian akhir semester, sementara yang kelas 8 dan kelas 7 mengikuti penilaian tengah semester. Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau yang mengingatkan kembali apa yang sudah anak-anak kami pelajari Tuhan, sehingga mereka boleh melewati penilaian akhir semester maupun tengah semester dengan baik, dengan mendapat hasil yang sesuai dengan harapan mereka. Berikan mereka kecerdasan Tuhan Yesus yang lebih baik dengan kecerdasan pada umumnya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, berikan hikmat, tumpang tangan Engkau ketika mereka mengerjakan soal itu, sehingga ketika mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kembali hal-hal yang sudah mereka terima dari Bapa dan Ibu Guru, dan yang sudah mereka pelajari sendiri. Berkati juga semua anak-anak kami ini, berikan kesehatan Tuhan, sehingga ketika penilaian akhir semester dan tengah semester mereka tidak ada yang sakit sehingga berhalangan untuk mengikuti ujian ini. Demikian juga kepada kami Bapak Ibu Guru Tuhan, di tengah-tengah cuaca yang kurang bersahabat pada saat ini, ada hujan yang tidak menentu yang membuat cuaca tidak baik. Tolonglah kami supaya kami boleh kuat dan segar menghadapi tugas-tugas yang ada di depan. Tanpa pertolongan daripada Tuhan, kami tidak mampu Tuhan menjalani tantangan dan hari-hari yang ada ke depan ini. Tuhan, kami berharap hanya kepadamu, kekuatan daripada Tuhan senantiasa menolong kami. Demikian juga pimpinan kami, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Tuhan, Engkau memberkati, bahkan pemerintahan kami Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, di dalam meraih cita-cita bagi anak-anak kami ini, kiranya Tuhan Engkau dari sekarang menentukan, menolong, memimpin anak-anak kami ini, sehingga cita-cita mereka boleh tercapai, dan segala sesuatu yang kami peroleh, yang kami terima, yang kami nikmati, biarlah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, jauhkan kami daripada kesombongan dan kecongkakan, karena Tuhan yang ditinggikan melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, di atas segalanya itu Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna di dunia ini. Ampuni kami melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, kuduskan dan sucikan kami Tuhan, sehingga doa kami ini tidak terhalang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mengakhiri doa ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,